Tidak terasa masih bersama kita di jagomusik.id pada episode 19. Ini adalah edisi terakhir dalam serangkaian pembelajaran piano. Semoga teman-teman selalu bersemangat ya untuk terus berlatih dan mengikuti apa-apa yang kita sampaikan dan bisa mengembangkan skill bermusiknya dan kemudian kedepannya bisa berkarya, kemudian produktif, menghasilkan konsep-konsep terbaru dalam bermusik. Yang penting memang yang kita ajarkan ini adalah fondasinya, akarnya yang harus kuat dulu, kemudian nanti teman-teman bisa lebih berkembang lagi dengan media-media yang ada, sehingga ketika menciptakan sebuah lagu atau melakukan aktivitas live performance sudah sangat mumpuni dan cakap dalam memainkan alat musik piano atau keyboard itu sendiri. Oke, untuk pembelajaran kali ini teman-teman akan diperkenalkan bagaimana cara membaca notasi melodi tangan kanan tanpa dipandu oleh bass clef, akan tapi langsung bentuk kuncinya atau chordnya disimbolkan dalam bentuk huruf di atas area treble clef. Nah, bagaimana cara membacanya dan kemudian chord apa saja nanti diperkenalkan, itu teman-teman bisa simak pada tayangan kali ini. Oke, kita mulai. Seperti terlihat di layar ada tempo 85 ya, woodblock seperti biasa sebagai acuan ketukan agar kita bisa bermain presisi sesuai dengan ketukan yang sudah disediakan atau tempo ya. Lalu piano ini tracknya atau jalurnya ini kita punya treble clef saja. Di birama 1 dan 2 kosong, tidak ada kegiatan bunyi ya. Jelas itu semi brief 4 ketuk ya, whole note istirahat penuh ya, dari per birama itu kosong semua, jadi 2 kotak birama tidak ada kegiatan bunyi. Lalu kita beranjak ke birama 3, ada mi, re, do, mi, fa, re, semuanya cover, semuanya not seperdelapan, masing-masingnya setengah ketuk, berjumlah 8 not. Nah, di atasnya kita ternyata punya kunci C maupun kunci G. Kita tarik garis lurus, yaitu dari kunci C ini lurus pada ketukan pertama, lalu kunci G lurus pada ketukan ketiga. Kok bisa kunci G tepat pada ketukan ketiga? Kita hitung. Mi maupun re ini sebenarnya adalah satu ketuk tapi dibagi 2, setengah-setengah. Do ke mi ini adalah satu ketuk juga, tapi dibagi 2, setengah-setengah. Sehingga di sini totalnya sudah 2 ketuk. Maka ini jelas akhirnya menjadi ketukan ketiga, yaitu sol, mi. Lalu fa, re adalah ketukan keempat yang terbagi menjadi 2, setengah-setengah juga. Paham ya? Sehingga C lurus mengcover mi sampai dengan mi di sini. Lalu G mengcover dari sol sampai dengan re atau blocking sampai dengan re. Nah, kita coba mainkan kotak birama 1 sampai dengan 3 agar teman-teman ada gambaran bagaimana mensinkronkan chord dengan notasi yang ada. Begitu ya teman-teman. Untuk skema jari, karena not tertinggi hanya sol saja pada birama 3, kita pakai skema jari do pada jempol dan sol pada kelingking. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita ke birama keempat. Oh, ternyata mudah. Hanya not do, mi, dan sol. Solnya itu pun minim, 2 ketuk ya. Memblok satu kotak birama 4 itu. Ya. Jadi chord C ini mengcover 3 not yang terdapat dalam birama 4. Nah, kita coba mainkan dari birama 1 sampai dengan 4 itu. Berarti ketika sol 2 ketuk ya sudah, kita harus disiplin 2 ketuk dan persiapan pindah ke birama kelima, yaitu ada la, fa, la, si, ya, kemudian do, si, do, la.
Ternyata not terendah adalah fa dan not tertinggi do. Sehingga penjarian kita menggunakan skema fa pada jempol dan do pada kelingking. Ya, seperti ini ya konsepnya. Fa, do tinggi. Lalu kemudian ada kunci F. Oke, kunci F kita pakai fa la do. Ya, untuk kunci G, teman-teman sudah kita ajarkan pada episode 18 ya. Yang kunci F itu tadi adalah fa, la, dan do. Notnya untuk tangan kanan, la, fa, la, si, do, la. Dan kita lanjutkan saja sekalian karena ada birama ke-6, sol, minim dotted atau 3 ketuk, di blocking oleh kunci C. Akan tapi ingat disiplinnya ketika 3 ketuk, maka ketukan keempat ada tanda diam, 1 ketuk di sini. Nah ini berarti lepas ya notnya, tidak boleh ditahan terus. Harus sesuai dengan jumlah atau nilai ketukannya tadi, 3 ketuk untuk sol. Kita mainkan dari birama 1 sampai dengan 6. Setelah kita bisa kuasai birama 1 sampai dengan 6, berarti teman-teman sudah mulai terbiasa untuk mememorize atau mengingat bentuk fisik dari chord C, G maupun F tanpa dibantu dengan letak notasi yang ada pada bass clef. Selanjutnya kita pindah ke D minor maupun G. Kita pindah ke birama 7, yaitu ada D minor dan G secara kunci. Untuk notasinya adalah fa, 3 kali ya, kemudian ada sol, ada la, fa, re. Oh ini not tertinggi adalah la, not terendahnya re. Maka skema paling pas untuk dipakai adalah do, kita pakai jempol, dan sol pakai kelingking. Ketika ada la, teman-teman tinggal geser kelingkingnya ke sebelah ya. Contohnya seperti ini. Nah, karena tadi not tertinggi la, kelingkingnya cukup saya pindah sebentar, kemudian saya kembali ke posisi awal skema jari do sampai dengan sol, jempol, kelingking. Gitu ya. Untuk kunci D minor, teman-teman bisa pakai re, fa, dan la. Ya, itu adalah D minor. Dan kemudian setelahnya kita ada kunci G. Maka gampang sekali, cukup kita geser dari penggunaan telunjuk dan dari D minor tadi kita pakai kelingking, jari tengah dan jempol. Maka untuk kunci G-nya kita tetap pakai kelingking, lalu solnya kita pakai telunjuk dan si-nya pakai jempol. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya untuk tangan kanan kita ada not fa tadi sampai re ya. Jadi satu rangkaian notasinya ini terdiri dari 6 quaver note. Nah, kelompok yang pertama ada 4 quaver note, kemudian kelompok kedua ada 2 quaver note, dan kelompok ketiga ada single quarter note. Ya, jadi fa, sol, fa 3 kali kemudian sol itu kelompok pertama, isinya quaver note atau not 1/8 berjumlah 4. Kemudian kelompok kedua ada 2 not, masing-masing juga quaver 1/8 atau setengah ketukan. Sol, la sama fa ya. Kemudian do itu quarter note, single note ya, 1 ketuk. Totalnya juga 4 hitungan akhirnya. Oke? Kita coba mainkan dari birama 1 sampai dengan 7. Selanjutnya kita beralih kepada birama terakhir. Konsepnya sama dengan birama ke-7, akan tapi hanya ada 1 kunci, yaitu kunci atau chord C. Nah, notnya berisi
isi notnya adalah mi, do, re, mi, sol, mi, do. Karena not tertinggi jelas hanya sol, not terendah hanya do, maka skema jari kita adalah do pada jempol dan sol pada kelingking. Karena itu tadi not tertinggi ada pada sol dan not terendah ada pada do. Skema jari kita seperti biasa. Ya, seperti itu. Oke. Langsung saja kita mainkan birama 1 sampai dengan 8. Kenapa kita tidak beri contoh yang ke-8 secara spesifik? Nggak usah, karena notnya simpel sekali ya. Jadi langsung saja kita kerjakan secara utuh. Oke, kita mulai. Selesai. Nah, itu teman-teman seluruh rangkaian pembelajaran untuk episode 19. Sekilas sepele ya, akan tapi sebenarnya ini tidak mudah juga. Kenapa? Yaitu tadi, karena tangan kiri kita tidak ada panduan not apa yang harus ditekan atau dibunyikan. Hanya saja kita langsung diberikan, yaitu berupa simbol-simbol berupa huruf yang mewakili chord itu sendiri. Yaitu kebetulan kita punya C, F, G, dan D minor. Maka di sini yang diutamakan adalah kemampuan kita dalam memorize atau mengingat secara fisik bentuk dari chord yang kita gunakan, juga skema jarinya seperti apa. Itu ya teman-teman. Selamat berlatih dan selamat mencoba. Silakan teman-teman kembangkan kemampuan ini